Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agung tinggikan di dalam Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami bersyukur jika kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, bahkan bersekutu bersama saudara kekasih yang ada di tempat ini. 1 minggu lamanya kami sudah melaksanakan tugas aktivitas kami. Kami sadar banyak dosa salah telah kami lakukan, baik dalam pikiran, niat hati kami, perbuatan kami, menyakiti hati Tuhan dan mungkin menyakiti hati sesama. Ya Bapa, ampuni kami, kuduskan kami agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi juga sedang jemaat yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami meminta doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Ada yang luar biasa, ada yang kuat maju dan berkembang. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020 dan besok negara kita akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Ada satu cerita di Papua, seorang pemuda Papua di hadapan gubernur dia menyanyi 16 Agustus tahun 45 khusus, kata gubernur, salah, bukan demikian. 17 Agustus tahun 45 nanti kamu dimarah orang yang mengarang lagu. Bapak sabar Bapak, saya belum selesai menyanyi, dia bilang. Ya ulangi lagi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Oh begitu, dia bilang. Rupanya besoknya hari kemerdekaan kita, karena dia menyanyikan tertanggal 16 seperti hari ini. Tetapi jangan diikuti, itu hanya cerita doang. Tetapi intinya, ya saya mau sampaikan di sini bahwa kita sudah merayakan 75 tahun. Dan Alkitab, mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita di sana. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Berkenaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, dan kita sebagai umat Tuhan, kita ini sudah merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus telah memerdekakan kita. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Itu yang penting. Sama seperti negara kita 75 tahun lalu diisi kemerdekaan tersebut dengan pembangunan, dengan hal-hal yang positif. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan rohani kita? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Kembali saya mengajak kita membaca Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10, karena hanya 2 ayat. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Galatia 6, kalau tadi 5, sekarang 6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya memberikan tema khotbah hari ini berkaitan bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan.
yakni dengan judul orang Kristen wajib berbuat baik. Amin. Orang Kristen wajib berbuat baik. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu saya mau sampaikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya bukanlah penentu untuk masuk surga. Sekali lagi, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya, oleh orang Kristen, bukanlah penentu untuk masuk atau tidaknya ke surga. Karena mengapa? Karena keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah daripada Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Jadi kalau kita berpikir, kalau Bapak saya menyampaikan hari ini orang Kristen wajib berbuat baik dan tujuannya untuk keselamatan, itu salah. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena bukan amal ibadah kita, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Nah, seringkali kita berbuat baik kepada orang supaya selamat, supaya Tuhan memperhitungkan kebaikan kita. Salah. Tetapi yang benar adalah karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, dan kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita membalas kebaikan Tuhan tidak sanggup, tidak bisa. Dan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada Allah, dengan melakukannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik tanpa iman juga tidak baik. Ya, kita sudah diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, karena anugerah. Tetapi itu belum cukup. Kita harus buktikan bahwa kita ini betul-betul sudah mendapatkan keselamatan dan anugerah di dalam Yesus melalui perbuatan baik kita. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Ini akan menjadi perenungan buat kita. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena khotbah ini tekstual, jadi kita akan banyak membaca ayat referensinya. Yang pertama, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Sekarang kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat 26. Silakan baca Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-26. Jika sudah dapat, katakan amin. Belum? Sudah dapat? Amin. Yakobus pasal 2 ayat 17 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Yang pertama, sebagai bukti iman kepada Tuhan. Sama-sama katakan, sebagai bukti iman kepada Tuhan. 1, 2, 3. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak berbuat baik, bagaimana orang bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita? Karena iman itu abstrak, tidak nampak. Tidak nampak. Iman itu bisa nampak apabila kita melalui perbuatan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu sifatnya abstrak dan tidak kelihatan, tetapi iman bisa terlihat lewat perbuatan kita. Jadi mengapa kita harus berbuat baik sebagai bukti iman kepada Tuhan? Kalau saya berkata saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau saya membunuh, perbuatan saya tidak benar. Dan orang tidak bisa melihat Tuhan dalam diri saya.
Sayangnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen mengaku beriman kepada Tuhan, tapi perbuatannya seperti orang yang belum kenal Tuhan. Dia membunuh, mencuri, berzina, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan baik harus kita lakukan sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Buktinya mana? Nah, ini yang perlu. Orang melihat buktinya. Kalau kita bilang buktinya saya setiap hari minggu ke gereja memuji Tuhan, saya kasih persepuluhan, itu belum. Itu hanya dilihat oleh teman kita seiman. Di gereja kita bisa berbuat baik, kita bisa haleluya memuji Tuhan, bertingkah-tingkah, tetapi di luar sana, bisakah kita berbuat baik kepada orang yang tidak seiman? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam contoh, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buktikan iman kita itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Contoh begini, ada seorang sakit, kemudian dia minum obat, setelah itu sembuh. Setelah sembuh dia berolahraga. Nah, orang sakit sembuh karena apa? Karena berolahraga atau karena minum obat? Karena minum obat, ya kan? Bukti dia sudah sembuh, dia berolahraga. Kalau dia bilang dia sembuh tapi masih loyo, masih gemetar, itu belum sembuh. Bukti dia sembuh, dia berolahraga. Nah, orang berdosa setelah beriman kepada Tuhan Yesus, bertobat, otomatis dia diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Lalu berbuat baik. Nah, apa yang membuat dia diselamatkan? Berbuat baik atau karena bertobatnya? Karena bertobatnya. Bertobatnya itu dilihat dari apa? Dari perbuatannya. Jika bapak-bapak mengatakan sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah beriman, tetapi masih ringan tangan mukul istri, itu belum bertobat namanya. Perbuatannya belum nampak. Jika saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi saya masih main judi, masih pasang kolok-kolok, masih pasang kupon putih, ya, itu juga belum beriman, belum membuktikan dia beriman kepada Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, ya tunjukkan dari perbuatan-perbuatan kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Yang kedua, kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Saya bacakan buat kita firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, kalau kitab saya halaman 168-69. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya menggarisbawahi kata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu adalah bukti kita berbuat baik. Memberi bukan hanya uang kita, memberi itu juga bisa bantuan kita. Apakah kita memberikan nasihat? Apakah kita menolong orang lain dengan cara bagaimana cara kita membantu orang? Itu namanya memberi. Nah, yang kedua ini, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Agar ada damai di hati. Jika kita sudah memberi, Alkitab berkata bahwa ada bahagia, ada kedamaian dalam hati.
Jika kita sudah menolong orang, ada kebahagiaan tersendiri yang kita alami. Saya mencatat, ada catatan beberapa tahun lalu di Kompas TV yang dipandu oleh Rosi Silalahi. Dia mewawancarai tim Basarnas Badan SAR Nasional. Nah, badan ini dibentuk pemerintah untuk bencana-bencana alam. Apakah pesawat terbang yang jatuh, ataukah kapal yang karam di tengah lautan, ataukah para pendaki gunung yang tersesat dan sebagainya. Nah, ketika salah satu ditanya oleh Rosi Silalahi, apa yang memotivasi Anda sehingga berani mempertaruhkan nyawa Anda di dalam tim ini? Contoh, kita bisa melihat tim SAR, ya, ketika mereka menolong orang, menolong kapal yang tenggelam atau pesawat yang jatuh di laut, dan mereka harus terjun ke dalam lautan yang dalam. Dan kadang-kadang ya, kita mendengar bahwa ada yang meninggal dunia tim ini. Nah, ketika ditanya apa yang memotivasi Anda sehingga berani mempertaruhkan nyawa Anda di dalam tim ini, dia jawab begini: ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak ada harga yang bisa dibayar. Ketika saya berhasil menyelamatkan orang lain, berhasil apakah menyelamatkan hidup ataukah mati, jadi ada kebahagiaan tersendiri. Saudara, ketika kita berbuat baik, membantu orang lain tanpa pamrih, itu ada kebahagiaan di hati. Amin. Itu perbuatan baik yang harus kita lakukan, yang harus orang Kristen kerjakan. Saya beberapa minggu lalu, badan saya capek, bahkan sudah diberitakan di WA grup GKTI ada jemaat Tuhan yang meninggal dunia. Saat itu saya dengan istri pas kebetulan ke Gamau di tengah perjalanan, saya tidak bisa datang, tidak bisa hadir karena di tengah perjalanan dapat berita. Jadi Bapak Gembala telepon yang lain, pengerja termasuk Ibu Gembala, Gembala dan sebagainya. Ketika pemakaman dan peti ini sangat berat, tutupnya aja 6 orang ngangkatnya. Tutupnya aja 6 orang. Saking beratnya. Dan saya tanya dengan anak angkat Bu Ajung yang punya peti itu, yang membawa peti. Rupanya itu belian. Saya kaget, belian rupanya. Karena sudah dicat jadi tidak nampak beliannya. Jadi ketika diangkat dari ambulan, ini dari gereja nih, seharusnya banyak yang datang laki-laki ini, kalau ada yang meninggal tolong gitu kan. Ini sedikit aja yang datang, banyak ibu-ibu. Jadi Pak Abah akhirnya panggil orang-orang yang ada di pemakaman minta tolong angkat peti ini. Dan mereka, Pak, kita jinjing aja. Ini saya bilang jangan jinjing. Saya ingat peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini barang berat, tidak bisa dijinjing. Pasti tidak sampai ke tempat pemakaman. Segera harus dipikul di bahu. Saya pakai dasi, Pak Gembala lihat, Ibu Gembala juga lihat. Ini pakai dasi, pakai kacamata hitam lagi. Karena tidak ada orang. Tidak mungkin kita suruh keluarganya pikul. Beratnya minta ampun. Pak Akam setengah mati, Pak Akam gilirannya jegat, tapi setengah mati juga dia. Besok minggu badan saya remuk, lusanya sampai hari ketiga. Kalau dulunya memang saya tukang pikul waktu di SMA, ya saya kuat pikul. Waktu di permit juga, waktu kerja dompet, 3 depan, saya 1 di belakang, angkat mesin, nggak mengeluh saya. Rupanya dah tua, rambut dah berubah, jadi tidak sanggup juga pikulnya. Tetapi mau saya katakan saja, ada damai sejahtera dalam hati. Sekalipun beratnya minta ampun, kita sudah membantu orang. Ada kesejahteraan tersendiri dalam hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihkan Tuhan Yesus, jika ada saudara kita yang Tuhan panggil, marilah kita sama-sama datang. Amin. Tolong, itu namanya yang menunjukkan perbuatan kita. Yalah, ibu-ibu nggak usah mikul lah, kami laki-laki yang mikul. Karena mungkin disuruh ibu-ibu yang mikul peti. Maksud saya kita harus bertolong-tolong di sana. Jangan hanya turut mengucapkan turut berduka cita lewat WA. Datang, tunjuk
Semua kita akan mati nantinya. Sebelum kita dipikul, mari kita memikul. Sebelum kita disemayangi, mari kita sembahyang dulu. Sebelum kita didoakan, mari kita berdoa dulu. Semua kita akan menuju ke sana. Mari kita tunjukkan perbuatan kita. Terlebih saudara seiman kata firman Tuhan. Tidak mungkin bahwa kawan akrabnya banyak di pemakaman orang-orang Muslim. Mau juga mereka bantu mikunya. Tetapi tidak tahu siapakah mereka ngeluh atau enggak. Tetapi tetap mereka ngeluh karena beratnya minta ampun. Belian Bapak Ibu bukan dari kayu biasa. Tetapi intinya begini Bapak Ibu yang saya kasihkan Tuhan. Ketika kita membantu orang lain, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hati kita. Amin. Jangan bosan-bosan kita berbuat baik. Sementara kita masih diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini. Jika Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, masih memberikan keuangan buat kita masih bisa bekerja. Mari kita berbuat baik. Memang berbuat baik itu bukan untuk menjamin kita masuk surga, tetapi itu bukti kita beriman kepada Tuhan. Bukti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus tunjukkan dengan perbuatan baik kita. Itu yang kedua. Ada damai dalam hati kita. Daud ketika dia berdosa kepada Tuhan, hatinya tidak pernah ada damai. Tetapi ketika dia mengaku di hadapan Tuhan, barulah hatinya ada damai. Saudara bisa bayangkan atau bisa kita rasakan sendiri. Ketika kita berbuat baik, kita melakukan hal positif, pasti ada merasa sukacita, damai sejahtera. Tetapi jika kita melakukan kesalahan, hati kita berduka, kita rasa ketakutan, kita dikejar-kejar ketakutan. Saya menggunakan ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita tentang ilustrasi bebek. Ada seorang anak kecil, dia baru belajar menggunakan ketepel, dan kebetulan orang tuanya adalah petani bebek, bukan petani peternak bebek. Jadi dia tinting bebek itu pakai ketepel, kena kepala bebek, dan bebek gampang akhirnya mati. Ketakutan. Wah, ini bahaya. Kalau bapak saya tahu, pasti saya kena marah. Dia lihat kiri kanan, pas kosong, dia ambil bangkai bebek dan dia buang ke kali, dihanyutkan di kali. Dia merasa lega. Dia pikir tidak ada yang lihat. Tetapi pikirannya selalu menghantu. Kalau seandainya bapak tahu, habis saya. Itu terus. Dan besoknya sekolah, bapaknya kasih uang jajan 10.000. Tapi sampai di sekolah, kakaknya bilang, sini uang 10.000. Ini kan punya saya Kak. Awas, nanti saya kasih tahu dengan bapak. Bebek. Hah? Kaget ya. Jangan Kak. Akhirnya kasih 10.000 kakaknya. Yang penting tidak dikasih tahu dia sudah membunuh bebek orang tuanya. Besoknya lagi demikian. Pokoknya setiap hari jajannya itu diambil dan kakaknya bilang bebek. Jadi akhirnya dia tidak bisa menikmati uang jajannya karena selalu saja kakaknya bilang ingat peristiwa bebek. Satu minggu dia tidak betah. Kalau begini terus mati saya tidak pernah jajan. Akhirnya pikir kalau seperti ini, alangkah bagusnya saya kasih tahu orang tua saya. Dia pergi ke bapak, Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, kata bapaknya. Padahal bapaknya tidak tahu. Bapaknya sudah lihat, tapi sengaja bapaknya biarkan. Kemarin Pak, minggu lalu Pak, saya baru bikin ketopel dan saya tinting, saya kena kepala bebek dan bebek mati. Dan saya buang bapaknya. Ya, bapak sudah maafkan. Bapak tidak marah saya. Enggak, yang penting kamu jujur dengan bapak. Akhirnya dia merasa damai, sudah lega hatinya, bebas. Besoknya sekolah, kakaknya tidak tahu kalau dia sudah berdamai dengan bapaknya. 10.000, tidak ada 10.000, tidak ada bebek-bebekan lagi Kak, karena bapak sudah memaafkan saya. Gitu. Jadi
ketika sudah diampuni, sudah dimaafkan, ada damai sejahtera. Saudara, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu ada damai sejahtera. Tetapi kita melakukan hal tidak baik, itu kita dirundung dan kita dikejar-kejar rasa ketakutan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan perbuatan baik supaya ada damai sejahtera dalam hati kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Dalam Galatia pasal 6 ayat 9b, saya bacakan buat kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9b tadi, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga, agar hidup kita bertambah baik. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kamu akan menuai. Jadi kalau kita tidak jemu berbuat baik, saatnya nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu melakukan perbuatan yang baik. Karena kita akan menuainya pada saatnya kalau kita tidak lemah, kata firman Tuhan. Itu adalah hukum Tuhan yang sifatnya tetap. Jadi kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Kalau kita menabur satu biji jagung, menanam satu biji jagung, maka kita akan menuai ribuan jagung. Ketika kita menanam satu biji padi, maka kita akan menuai bahkan bertonton berkuintal padi yang kita panen tersebut. Firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara kita, maka kita akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi, rajinlah kita berbuat baik dan teruslah berbuat baik agar hidup kita diberkati. Bahkan Mazmur atau Raja Daud, dia pernah berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi Daud itu melihat orang yang melakukan perbuatan yang baik, dia anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti, artinya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau supaya anak kita, cucu kita, keturunan kita tetap diberkati oleh Tuhan, mulai dari sekarang kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tabur kebaikan dan terus berbuat baik, dan pada akhirnya kita juga akan menuai kebaikan tersebut. Janji Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Selama masih kita punya kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Yang keempat, yang terakhir, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan kita yang baik itu dikatakan akan memuliakan Bapa kita di surga. Oleh sebab itu orang Kristen kita yang sudah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, harus melakukan perbuatan yang baik, karena Bapa kita di surga dipermuliakan. Tetapi jika kita tidak berbuat baik, justru Bapa kita di surga dipermalukan.
Dan orang bilang, percuma ke gereja tiap hari, tiap minggu, tapi di rumahnya kayak kebun binatang. Jadi tidak menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbuat baik, maka nama Tuhan kita dipermuliakan. Terakhir, saya akan membacakan filosofi tentang jam yang berkaitan dengan jangan jemu berbuat baik. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu akan mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja sampai baterai itu habis. Itu jam yang ada, baik itu jam dinding atau jam yang ada di tangan kita. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih kepada jamnya, ia tetap bekerja. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, ia juga memberikan baterai dalam tanda kutip, yaitu nafas kehidupan kita. Itulah baterainya Tuhan, nafas kehidupan kita. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya, serta menjadi berkat bagi sesama, sama seperti jam dinding tadi. Sekalipun tidak ada orang yang memuji kita, sekalipun mungkin orang mencemooh apa yang sudah kita lakukan, perbuatan yang baik kita tidak dipuji, tidak dihargai barangkali, tetap saja berkarya sama seperti jam dinding. Tidak ada orang memuji jam itu, dia tetap berjalan, jamnya, jarum sekolnya tetap dia berhenti. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri kita terhadap pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai orang lain, kita harus terus berkarya. Karena mengapa? Karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, di mana pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami yang sudah diselamatkan